Halo, selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan untuk yang kelas 7, saya Ibu Endang dan saya di SMP Permata sebagai guru IPA. Oke. Untuk hari ketiga pembinaan karakter ini dengan tema gotong royong, kita akan belajar sama-sama apa dan bagaimana gotong royong tersebut. Nah, sebelum lebih jauh, kita lihat cuplikan video berikut ini ya. It's smarter to travel in groups. Kita sudah menyaksikan video tadi ya. Sebenarnya video tersebut menggambarkan tentang kebersamaan, ya. Sesuai dengan tema yang kita bahas saat ini, yaitu tentang gotong royong. Kebersamaan, gotong royong, sama nggak sih? Ternyata kebersamaan itu melahirkan kerjasama, ya. Kemudian dari kerjasama itu melahirkan sebuah kebersamaan, itu melahirkan kerjasama, dan kerjasama itu melahirkan gotong royong. Makna dari gotong royong itu sendiri apa? Gotong royong adalah sikap atau tindakan yang mencerminkan perilaku bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu. Ya, gotong royong adalah sikap atau tindakan yang mencerminkan perilaku bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu. Oke, dimengerti, dipahami? Tindakan atau sikap, ya. Jadi ketika kita melakukan setelah kita memaknai arti gotong royong tersebut, tindakan atau sikap berarti berhubungan dengan karakter. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, karakter gotong royong itu sangat penting untuk generasi muda dalam interaksi sosial manusia. Interaksi sosial manusia itu artinya generasi muda dalam bergaul dengan lingkungan. Generasi muda dalam bekerja sama dengan lingkungan. Lingkungan itu nanti kita bahas lebih banyak. Lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan rumah, bisa lingkungan masyarakat, ya. Jadi gotong royong pada dasarnya harus dilandasi dengan semangat apa aja. Ada semangat kerelaan, ada semangat keikhlasan, ada semangat kebersamaan, kepercayaan, toleransi, ya. Ada 5. Ada kerelaan, keikhlasan, kebersamaan, kepercayaan, dan toleransi. Itu landasan dalam semangat gotong royong. Oke? Gotong royong itu muncul atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Jadi bagaimana seorang anak muda mempunyai sikap dan tindakan untuk bisa dan mau melakukan sesuatu tanpa pamrih, itu nggak instan.
harus dilatih sejak dini. Harus dilatih dari sekarang, ya. Belajar melakukan sesuatu tanpa pamrih. Kalau misalnya di rumah nih, contohnya di rumah. Kak, tolong ke warung beliin cabe. Ya, males ah. Kak, tolongin. Ya udah, tapi aku harus jajan. Itu berarti melakukan sesuatu karena pamrih. Tapi ketika disuruh, Kak, beliin ini ke warung. Iya, Ma. Pergi. Selesai. Itu latihan. Dan latihan itu nggak cuma satu kali. Yang namanya latihan itu continue. Beberapa kali. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, belajar untuk mengerjakan tanpa pamrih, ya. Kemudian kita mengerjakan secara ikhlas. Artinya, udah deh, kerjakan yang harus dikerjakan, lakukan yang harus dilakukan. Kembali ke gotong royong, ya. Secara umum prinsip gotong royong terkandung nilai-nilai ketuhanan, kekeluargaan, nilai musyawarah dan mufakat, keadilan dan toleransi, ya. Itu merupakan basis pandangan hidup atau landasan filsafat bangsa Indonesia. Landasan hidup filsafat bangsa Indonesia. Kenapa sih kita mesti belajar tentang gotong royong, tentang makna, tentang arti? Kenapa? Kita masyarakat Indonesia, kalau anak-anak ingat, terkenal dengan apa? Budayanya yang saling gotong royong. Itu salah satu ciri yang harus dipertahankan. Nggak hanya untuk generasi tua, tapi generasi sekarang juga harus belajar apa itu gotong royong. Oke? Ibu persingkat ya. Kita sudah tahu apa arti gotong royong. Kemudian contoh-contoh gotong royong itu ada di mana? Yang paling terdekat adalah di keluarga. Ya. Di keluarga itu banyak sekali contoh. Misalnya ketika anak-anak punya adik yang masih kecil, ikut menjaga adik ketika ibu atau mamanya sedang pergi atau sedang mengerjakan sesuatu, itu salah satu contoh. Ya, masih banyak contoh yang lain. Kemudian gotong royong di dalam lingkungan sekolah. Kalau di dalam lingkungan sekolah biasanya apa? Yang selalu ada kalau di lingkungan sekolah yaitu jadwal piket kelas, ya. Itu dalam membersihkan kelas diadakan jadwal piket, dikerjakan secara bergotong royong. Kemudian di dalam lingkungan masyarakat. Yang di masyarakat lebih banyak lagi. Ya, ada ronda, ya. Membersihkan lingkungan bersama-sama, misalnya di hari Minggu ada kerja bakti, itu salah satu contoh gotong royong. Jadi yang harus kita ingat dan menjadi patokan kita, yaitu gotong royong itu sikap dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan atau bertindak yang mencerminkan perilaku bersama-sama untuk mencapai tujuan. Manfaat penerapan gotong royong dalam kehidupan apa sih? Ya, Ibu sebutin, membuat pekerjaannya lebih cepat selesai. Kemudian pekerjaan yang sulit karena dilakukan bersama-sama juga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian apalagi? Memperkuat rasa kesatuan dan persatuan antar warga. Itu untuk lingkungan dan masyarakat. Jadi kompak gitu kan. Kemudian apalagi? Memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Karena si Bapak Danu itu orangnya ramah. Kalau pas ada kerja bakti pasti ikut. Wah, itu kan jadi orang, oh iya ya, si Bapak ini baik ya, Bapak ini baik. Itu membangun hubungan antar warga. Kemudian menumbuhkan sikap tolong-menolong. Kalau orang bilang gini, keluarga yang paling dekat itu siapa sih? Ya, tetangga. Ya. Saudara yang paling dekat itu siapa? Ya, tetangga. Ada saudaranya, ada saya saudaranya di Semarang, di Jogja, tapi yang paling dekat adalah tetangga. Oke? Jadi tetap menjaga sikap gotong royong, tetap menumbuhkan sikap gotong royong. Jangan terlalu full main gadget. Batasi waktu, ya. Batasi waktu main handphone. Karena handphone ini akan menjaga jarak
kita dengan lingkungan, ya. Kita bersama-sama membangun hubungan yang terutama kita mulai dari keluarga. Saling bekerja sama, anak membantu orang tua, ya. Orang tua juga memahami hak dan kewajiban anak. Ada kerjasama timbal balik yang baik. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian bikin tugas yang Ibu akan sampaikan, yaitu menulis sikap gotong royong di satu lingkungan sekolah. Sebutkan 3 saja tugas yang Ibu berikan. Kalian sebutkan masing-masing 3, ya. Sikap gotong royong di lingkungan keluarga, sikap gotong royong di lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga sikap gotong royong di lingkungan masyarakat. Sekali lagi, masing-masing 3. Kemudian kalian membuat sebuah cerita, ya, cerita pendek aja, kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 5-10 baris, ya, tentang hal yang pernah kalian lakukan sebagai bentuk gotong royong. Oke? Kalau sudah, kalian boleh menulisnya dengan menggunakan WPS Office, kemudian dikirim ke nomor Ibu, atau kalian boleh tulis di buku, kemudian difoto, kirim ke Ibu. Tetap semangat, tetap tumbuhkan sikap gotong royong, solidaritas, dan bekerja sama, ya. Tuhan selalu memberkati kalian dimanapun berada. Sampai jumpa.